Assalamualaikum. Halo anak-anak ibu yang cerdas. Apa kabar? Hari ini ibu akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini termasuk teks sastra. Silahkan kalian simak ya. Cerita yang akan ibu bacakan itu berjudul Perjalanan Apis. Apis membuka mata dengan enggan saat matahari terbit di sebelah timur. Ia masih meringkuk di dalam kantung tidurnya yang hangat. Sepertinya memejamkan mata sedikit lagi tak jadi masalah. Telinga Apis mendengar suara dengung yang ribut sekali di luar sarang. Teman-temannya pasti sudah berkumpul. Mereka berbaris rapi dan bersiap menerima tugas hari ini. "Pajukan, siap!" kata Komandan Joe dengan tegas. Dengung ribut yang terdengar sebelumnya mendadak senyap. Semua mulut terkatup. Apis baru beranjak saat Joe memerintahkan pasukannya berhitung secara bergiliran. Apis baru keluar sarang saat terdengar teriakan 99. "Jeratus! Apis!" Pita suara Joe melengking menyebutkan nomor urut Apis. Lehernya celingukan ke kanan dan ke kiri. Apis justru muncul dari belakangnya. "Aku di sini," kata Apis dengan suara rendah menuju barisan. Kepala Joe menggeleng-geleng tak senang. Joe berdehem sebelum berceramah. Ia memerintahkan pasukan ke kebun stroberi di sebelah utara. Mereka diperintahkan mengumpulkan nektar, yaitu pembentuk madu bunga stroberi. Mereka juga diingatkan untuk menjatuhkan serbuk sari pada bunga-bunga mungil itu. Pasukan Joe mendengarkan dengan hikmat, kecuali Apis. Mulut lebah pekerja itu komat kamit mengikuti kata-kata Joe seolah hafal di luar kepala. Menjemukan sekali," kata Apis dalam hati. Apis sebenarnya selalu bertanya-tanya mengapa Joe selalu mengucapkan bunyi Z ketika seharusnya dia mengucapkan S. Mungkin karena bentuk mulutnya berbeda dengan lebah yang lain. Buat Apis itu hal yang harus dihargai. Tapi tetap saja dia tak acuh dengan pengumuman Joe. Ada jatuh pengumuman lagi. Karena Jiji sedang sakit, dia akan berada di jarang berjama ratu. Sementara tugasnya untuk mencari ladang baru akan digantikan oleh Apis, kata Joe sambil menatap Apis. Mata Apis hampir melompat keluar. "Jalan-jalan, mencari ladang baru. Hore!" Dari dulu, Apis selalu ingin menjadi duta lebah. Tapi kesempatan itu tak kunjung datang. Selama ini, Jiji terlalu sempurna mengerjakannya seorang diri. Apis menggendong tas punggung yang sudah disiapkan untuknya. Ia hendak mengepakkan sayap, tapi suara Joe menghentikan niatnya. Joe menjelaskan isi tas yang digendong Apis. Di dalamnya ada kotak bekal, botol kosong, dan buku catatan Jiji sebelum sakit. Joe meminta Apis membaca laporan itu sebelum mencari tempat baru. "Iya, aku tahu," kata Apis tak acuh. Tangannya dilipat di depan dada. "Dan ingatlah, kita hanya punya sedikit waktu. Kalau tidak, kita semua akan kelap." Tapi Apis sudah tidak sabar.
Ia terbang tanpa menggubris satu pun pesan Joe. Sayap-sayap kecil Apis terbang menjauhi sarang. Ia pergi ke arah selatan tanpa berpikir panjang. Sepertinya Apis masih mendengar suara Joe dari kejauhan. Namun ia tak sabar untuk menikmati kebebasannya. Ini adalah hari terbaikku. Apis mendarat, kemudian merebahkan tubuhnya di selembar daun panjang berujung lancip. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Suara Bu Jagung mengagetkannya. Apis tak menggubris sapaan Bu Jagung. Pergilah, penyerbukanku sudah dibantu oleh angin, kata Bu Jagung sedikit berteriak. Pelit sekali, teriak Apis. Perut Apis bergemuruh saat sayapnya terbang ke arah barat. Ia sedikit menyesal tak mengikuti saran Joe untuk sarapan sebelum pergi. Ia kembali mendarat di selembar daun pohon mangga tanpa permisi. Belum sempat ia mendarat, Pak Mangga sudah menghardiknya. Aku tak butuh serbuk sarimu. Penyerbukanku bisa dilakukan sendiri, kata Pak Mangga tegas. Apis menggerutu dan terbang tanpa menoleh. Ia berbelok ke utara dan sampai di kebun stroberi. Ia mengendap-endap mendekati salah satu bunga. Apis! Suara Joe membuatnya kaget. Mulut Apis urung menghisap bunga yang ditemukannya tadi. Apakah kau sudah menemukan tempat yang baru? Kau memang lebih pintar, kata Joe sembari tersenyum. Oh, tentu, kata Apis gugup. Hei, apakah bekalnya terlalu sedikit untukmu? Tanya Joe. Bekal? Tentu saja cukup. Baiklah, aku akan pergi lagi untuk mencari tempat kedua, kata Apis tergagap. Sayapnya menukik ke arah timur. Apis tak kuat lagi. Sayapnya pegal karena terbang terlalu lama. Tangannya meraih tas punggung dan menurunkannya. Hatinya girang ketika melihat kotak bekal yang penuh dengan nektar. Mulutnya menyesap perlahan. Selama ini ia tidak mau mendengarkan. Akibatnya ia membiarkan perutnya kosong. Padahal punggungnya penuh dengan bekal dan catatan Gigi. Apis berseru saat melihat buku catatan di sisi tasnya. Ia segera membuka catatan itu. Kalau saja ia mau mendengar, pasti tak perlu pergi ke tempat-tempat yang sudah pernah didatangi Gigi. Apis mengemasi bekalnya. Kini ia tahu tujuannya. Ia terus terbang ke arah timur. Di sana ia melihat hamparan bunga matahari. Ia langsung menyapa Nyonya Bunga Matahari dengan sopan. Ia juga mengucapkan maksud kedatangannya. Nyonya Bunga Matahari senang menerima kedatangan Apis. Ia menjelaskan ladang itu memproduksi ekstrak biji bunga matahari menjadi minyak. Minyak itu bisa digunakan sebagai campuran salad dan menggoreng. Minyak kami juga bisa dioleskan langsung ke kulit untuk melindungi kulit agar tidak terbakar, katanya. Apis menyimak dengan seksama. Tangannya sibuk mencatat. Mungkin kau membutuhkan contoh nektar yang kami hasilkan? Imbuh Nyonya Bunga Matahari. Ia mendekati Nyonya Bunga Matahari setelah meminta izin. Mulutnya mengerucut menghisap nektar lezat bunga matahari. Apis memasukkan sejumlah nektar ke dalam botol kosong. Ia memberikannya pada Joe sebagai contoh. Sampai jumpa besok, Nyonya, kata Apis ramah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Apis merasa sangat berguna.
Baik anak-anak ibu, ceritanya sudah berakhir ya. Nah anak-anak, cerita yang ibu bacakan tadi termasuk teks sastra. Apakah kalian tahu pengertian dari teks sastra? Terus siapa saja tokoh yang ada dalam cerita perjalanan Apis tadi? Bagaimanakah karakter dari tokoh-tokoh tersebut? Dalam cerita perjalanan Apis, mengisahkan tentang apa ya? Serta adakah amanat yang terkandung dalam cerita tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Silakan tulis jawabannya di buku tulis kalian, kemudian kirimkan foto hasil pekerjaanmu ke WA Ibu ya. Ditunggu kiriman tugasnya hingga malam nanti. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Dadah.